Ngantuk nih. Ya kayak minum apa ya? Aduh, minum kopi. Iya. Ah, kita bahas yuk kopi. Kopi, kopi, kopi. Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk ya. Dan kopi biasanya diminum pada pagi hari, malam hari, atau siang hari. Dan biasa pada eh, orang-orang yang ngantuk istilahnya. Ngantuk dan kalau di kampung biasanya mau pergi ke sawah minum kopi dulu. Nah, di kota juga kayak gitu dan kopi itu udah menjadi minuman yang sangat 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 mendunia juga ya. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Wah, 50 negara, anjir, mantap kan. Dua spesies pohon kopi yang dikenal secara umum yaitu kopi robusta dan kopi arabica. Nah, jadi ada dua spesiesnya, robusta dan arabica. Pemrosesan kopi sebelum dapat diminum melalui proses panjang ya. Dia panjang, jadi ada yang melalui permainan biji kopi yang telah matang, baik dengan cara mesin maupun dengan tangan. Kemudian dilakukan pemrosesan biji kopi dan pengeringan sebelum menjadi kopi gelondong. Proses selanjutnya yaitu penyangraian dengan tingkat derajat yang bervariasi. Setelah penyangraian, biji kopi digiling atau dihaluskan menjadi bubuk kopi sebelum kopi dapat diminum. Wow, 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 wow. Mantap ya. Tapi tahu nggak sih sejarahnya gimana? Kita lihat dulu ya sejarahnya. Sejarah pertama kali bahwa penemuan kopi sebagai minuman berkhasiat dan berenergi dan mempunyai tentunya juga mempunyai kafein ya. Dan kafein ini untuk apa namanya? Untuk menegakkan kita, anjir. Menegakkan kita dari rasa kantuk. Jadi rasa kantuknya itu dipukul tak 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 tak. Jadi kita jadi bersemangat kembali. Pertama kali ditemukan oleh bangsa Ethiopia. Oh, Ethiopia di benua Afrika. Benua Afrika berarti benua orang kulit hitam. Sekitar 3.000 tahun atau 1.000 sesudah Masehi yang lalu. Wow, wow, wow. Dan kopi itu terus berkembang ya karena rasanya, karena efektivitasnya, karena manfaatnya itu berkembang. Jadi itu bangsa-bangsa semua itu hampir semua bangsa minum kopi ya. Dan hampir semua bangsa punya ciri khas kopi. Dan yang paling terkenal kopi yang mendunia adalah yang paling mahal. Contohnya adalah Starbucks ya, Starbucks. Indonesia, wah, Indonesia sendiri telah mampu memproduksi lebih dari 400.000 ton kopi per tahunnya. 400.000, bayangin, bayangin, wow, wow, wow. Dan itu juga kopi juga dapat menurunkan risiko kanker, diabetes, batu empedu dan berbagai penyakit jantung. Penyakit jantung. Jangan kalau misalnya minum kopi itu biasanya orang penyabar, anjay. Contohnya dengan serup-serupannya kayak gitu ya. Kata kopi itu berasal dari bahasa Arab kahwa yang pada masa itu digunakan untuk menyebut minuman anggur, sedangkan kata bun pada masa itu digunakan untuk menyebut kacang-kacangan. Maka disebutlah kahwa albun yang berarti minuman mirip anggur yang berasal dari biji-bijian seperti kacang. Kemudian kahwa lebih digunakan untuk minuman kopi ini daripada untuk menyebut anggur seperti itu ya. Jadi kopi sekarang di bahasa Turki dan kemudian berubah lagi menjadi kafi. Kafi dalam bahasa Belanda. Oh, tadi berarti itu kopi jadi kafi ya. Kafi. Era penemuan biji kopi dimulai sekitar tahun 800 SM ya. Namun ada juga pendapat lain mengatakan biji kopi mulai ditemukan 850 Masehi. Pada saat itu banyak orang di benua Afrika terutama bangsa Ethiopia mengonsumsi biji kopi yang dicampurkan dengan lemak hewan dan anggur untuk memenuhi kebutuhan protein dan energi tubuh. Oh, berarti kopi itu sendiri sebenarnya pertama itu sebagai campuran ya, bukan sebagai minuman biasa. Kalau sekarang kan pertama tuh kenal minuman biasa, baru kesini-sininya udah campuran-campuran lagi kayak gitu. Penyebaran kopi di Arab, nah ini Arab ini juga banyak majunya. Nah, minum kopi, anjir, kopi
Kopi Torabika. Nah, seperti itu banyak kopi sekarang ya. Sejarah penemuan kopi telah dimulai ribuan tahun lalu dan sejarah singkatnya dan tara peranan kopi dalam tubuh. Nah, kopi itu mengandung namanya kafeina. Nah, kandungan kafeina dalam kopi memiliki efek yang beragam pada setiap manusia. Beberapa orang akan mengalami efeknya secara langsung ya, sedangkan orang lain tidak merasakan sama sekali. Tergantung bagaimana imunitas tubuh seseorang, tergantung bagaimana peredaran darahnya, dan tergantung bagaimana dengan sifat genetika atau sifat turunan yang dimiliki masing-masing individu terkait dengan metabolisme tubuh dalam mencerna kafeina. Jadi itu ada yang macam-macam juga, ada yang menimbulkan efek positif, ada juga yang menimbulkan efek negatif. Banyak isu yang berkembang mengenai efek negatifnya karena kanker, diabetes mellitus tipe 2, insomnia, penyakit jantung, dan kehilangan konsentrasi. Tetapi penelitian tersebut justru sebaliknya ya, menekan sel kanker dan yang tadi itu mencara juga sensitivitas tubuh terhadap insulin juga. Selain kafeina, kopi juga mengandung senyawa antioksidan dalam jumlah yang cukup banyak. Adanya antioksidan dapat membantu tubuh dalam menangkal efek pengrusakan oleh senyawa radikal bebas seperti kanker, diabetes dan penurunan respon imun. Dan tapi dengan syarat juga ya, jangan ditambahin gula yang banyak-banyak atau buat cairan-cairan yang lain. Jadi cuma minum aja kopi mungkin dengan gula merah dengan sedikit aja, yang nggak usah tambah gula banyak-banyak atau pemanis buatan, yang itu yang akan mengubah rasa, cita rasa, manfaatnya juga ya. Oke, jangan lupa untuk di subscribe, share, like, dan komen. Goodbye. Dadah. Jangan lupa minum kopi. Wah, campur cerutu atau vape, wah rasanya enak. See you next time. Halo, apa kabar Besti? Kita lanjut apa bahas tentang makanan dan minuman ya Besti. Ini bahas kopi Fabrik Aroma Bandung yang namanya Mocha Arabica. Kopi ya, kopiku. Oh, mantap nih Besti. Ini kopi nih. Tuh, Fabrik Aroma Bandung, Jalan Bancai 51 Bandung, Kopi Aroma ID. Nah, pas sih kita bahas tentang kopi, ini lagi pengen minum kopi. Buat apa? Buat ngilangin ngantuk. Nah, kopi Aroma adalah usaha rumah tangga yang menjual kopi biji dan bubuk dalam jumlah terbatas. Wow. Biasanya nih warung-warung kayak gini, usaha-usaha gini, kalau dia ngejualnya terbatas, berarti dia menjaga apa? Menjaga kualitas. Dia menjaga kualitas, tidak mementingkan keuntungan atau tidak mementingkan yang banyak. Banyak yang penting laku tapi untungnya sedikit, daripada bisa juga sih laku untungnya banyak ya. Tapi dia mementingkan kualitas ya. Ya, Kopi Aroma didirikan oleh Tan Huo Xian pada tahun 1930. 1930 berarti jauh sebelum Indonesia merdeka. Indonesia merdeka aja pada tahun 17 Agustus 1945. Ini 1930 udah diriin pabrik kopi. Wah, ini berarti apa sih? Udah bagus banget lah, udah bisa bertahan, mantap. Tan Huasian merintis Kopi Aroma dimulai dengan melayani kebutuhan kopi pelanggan di kota Bandung, termasuk orang Belanda dan Jepang. Wah, Belanda dan Jepang ya, berarti cita rasanya sudah mendunia karena Belanda, Jepang, Indonesia. Nah, sampai saat ini Kopi Aroma dilanjutkan oleh generasi kedua. Generasi keduanya Bapak Widya Pratama dan istrinya terus mengembangkan bisnis keluarga ini sehingga dikenal lebih luas lagi oleh konsumen di dalam maupun luar kota Bandung. Seiring waktu, berkat pelanggan yang mengemari rasa dan keharuman, Kopi Aroma menjadi kopi pilihan. Nah, kopi pilihan ya,
dan menjadi salah satu kopi yang ini ya, kopi apa, oleh-oleh khas Bandung gitu loh. Kopi mentah dipilih langsung dari kebun kopi Indonesia mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Kopi mentah yang populer disebut kopi hijau. Kopi hijau diproses menjadi kopi biji matang lalu digiling menjadi kopi bubuk. Nah, kopi mentah terlebih dahulu dijemur di bawah sinar matahari. Selanjutnya kopi mentah Arabica mengalami proses penuaan selama 8 tahun. Wow, jadi itu selama 8 tahun ya. Jadi Arabica ini selama 8 tahun berarti di dijemur 8 tahun, lama juga ya prosesnya ya. Selanjutnya kopi mentah Arabica mengalami proses penuaan selama 8 tahun sehingga rasa asamnya berkurang, kafeinnya berkurang serta kopi menjadi lebih harum. Gila benar, berarti ini 8 tahun, coba bayangin. 8 tahun harus menunggu 8 tahun dulu kopi baru diambil keuntungannya. Setelah proses penuaan di gudang, kopi disangrai, di roasting atau dibakar ya, dibakar begitu, dikeringin juga menggunakan mesin roasting berbahan kayu karet. Nah, ini bahan bakarnya juga kayu karet. Kenapa? Karena agar juga tidak mempengaruhi cita rasa ya, mempengaruhi harumnya juga. Kalau misalnya pakai bakar kayunya yang sembarangan bisa juga jadi rasanya berbeda. Mesin yang digunakan juga masih mesin buatan Jerman ya, yang sama sejak tahun 1930. Oh, berarti dia menjaga mesin-mesin alat tradisionalnya juga. Dan kopi matang ini akan segera dijual di toko-toko kopi aroma agar pelanggan dapat menikmati kopi terbaru dari Sangrai. Berarti langsung diproses dan dijual. Nah, produknya jadi ada biji matang, giling halus, giling medium, giling kasar. Wah, seperti itu. Mantap ya. Bagaimana cara membuat segelas kopi yang enak? Siapkan 1 sendok makan kopi ke dalam cangkir untuk menghasilkan segelas kopi kental. Menggunakan 1 sendok makan penuh, 1 sendok makan penuh, 15-20 gram. Oh, berarti rebus air hingga mendidih. Nah, setelah mendidih baru disiram ya. Tuangkan air, aduk rata, tambahkan gula. Kalau misalnya mau ke Arabica mah nggak usah ditambahin gula ya.